Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah buku yang dikarang oleh Master Nasional Jamil Jamal dengan judul Perangkap Muslihat, dan kita sudah di buku yang kedua ya, permainan tertutup. Nah, bagaimanakah permainan tertutup? Apakah keseluruhan adalah permainan yang bertahan? Nah, kita akan bongkar isi dari buku ini, dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan PDF-nya nanti bisa langsung kontak di FZ Catur ya. Nanti bisa komen-komen di kolom komentar ya yang ingin buku ini. Dan ini tersedia di bentuk PDF ya, jadi nanti bisa kirim-kirim via WA ataupun email seperti itu kawan. Nah, oke kawan, kita di bab yang kedua ini kita akan belajar beberapa langkah dimana untuk pembukaan ini ya, yang biasanya diawali oleh D4 dan D5. Nah, di sini kita akan mencoba untuk beberapa permainan selain di Gambit Menteri yang diterima maupun ditolak. Nah, ini ada sebuah game yang cukup solid juga, yaitu adanya sebuah sistem yang bisa kalian mainkan, dan ini mungkin untuk pembukaan bisa kalian hafalkan langkahnya karena hampir semua jawaban untuk hitam itu adalah langkahnya sama ya. Jadi setelah langkah D4 untuk permainan tertutup. Nah, jadi di sini ini kenapa disebut permainan tertutup untuk D4, yaitu apabila di sini D4 dibalas dengan D5 ya. Kedua belah pihak menginginkan sebuah pembukaan yang cukup solid dan semua bisa tercover ya oleh perwiranya. Maka dari itu ini dikatakan sebagai permainan tertutup. Nah, di sini untuk merespon permainan tertutup dari hitam, nah kalian bisa mainkan langkah yang sama, yaitu nanti untuk kuda ya. Ini bisa kalian hafalkan kawan, yaitu kuda ya. Ada langkah kuda, nanti langkah pion. Nah, lalu disusul dengan langkah gajah putih di sini, dan berikutnya ada beberapa dorongan pion dan juga untuk gajah di sini kawan. Nah, tergantung nanti variasinya. Nah, jadi kalian simak nanti untuk pergerakannya, yaitu kuda, gajah, pion, dan disitulah tempat-tempat yang harus kalian tempatkan untuk perwira kalian. Oke, langkah yang pertama yaitu langkah kuda. Oke, langkah kuda di sini dibalas dengan langkah standar, yaitu langkah kuda ke F6. Nah, di sini membuat sebuah struktur yang sangat simetris ya kawan. Pionnya hampir sama, kudanya juga yang dilanggarkan sama. Dan di sini ya adalah sistem. Nah, ini namanya adalah Cole system. Jadi ini sebuah sistem ketika kalian ingin bermain tertutup menghadapi dengan pembukaan D4 D5. Nah, tentunya putih memainkan E3 ini tanpa sebuah alasan ya. Jadi kita tadinya kita menunggu ya gajah ini untuk mengepen di sini. Tapi ketika dia tidak mau, maka di sini ada langkah gajah kita yang bisa keluar karena gajah hitam tidak keluar, dan di sini ada langkah standar yaitu langkah kuda ke D7. Nah, ini juga cukup bagus juga ya untuk menghindari adanya pin dari kuda. Namun di sini putih tidak menghendaki mengepin, tapi menyimpan gajahnya di sini, dan nanti akan kita siapkan di fianchetto di sini kawan, dan mengarah ke serangannya ke sisi raja. Seperti itu kawan serangannya ya. Jadi harus kalian hafalkan ini kawan ya. Ada langkah kuda di sini, nah ada langkah gajah di sini dan pion, dan menyusun, dan nanti bisa akan disusul ini ke sini kawan ya. Nah, itu untuk serangannya seperti itu. Oke, langkah menteri. Nah, untuk sentralisasi menteri ini juga cukup sentral juga kawan ya, meletakkan menteri di sepanjang jalur terkuat ya. Jalur terkuat adalah peta-peta ini kawan. Nah, ini nanti jalur-jalur terkuat yang harus kita kuasai di dalam kita bermain permainan tertutup. Oke, langkah antisipasi apabila ini ya, agar gajah ini tidak naik. Nah, jadi dia hitam sudah mengantisipasi dengan langkah A6. Oke, putih bisa rokade kawan kalau memang dirasa sudah aman.
dan hitam pun rokade. Dan di sini kawan ada intinya ya. Ketika kita sudah menyelesaikan perkembangan dengan baik, maka ini kita harus membuat sebuah strategi jebakan ataupun langkah-langkah kombinasi yang mungkin bisa kalian mainkan. Oke, pastinya ini dimakan kawan ya, karena tidak mau pion ini semakin didorong dan mengancam dari hitam ya, posisi kuda hitam yang sudah strategis. Maka dari itu dimakan, dan kalian bisa makannya dengan kuda yang ada di D di sini kawan. Nah, di sini tujuannya untuk ya apabila dimakan oleh kuda di sini, di sini nanti kalian bisa memakan balik dengan gajah, dan kita untuk mengaktifkan juga gajah di sini kawan. Nah, untuk serangannya sudah jelas ke arah sisi raja. Nah, itu jadi membuat idenya seperti itu. Dan ketika kalian melihat sebuah sentral yang akan dibuka oleh putih, maka langkah standar dari hitam meletakkan bentengnya di petak pusat ya, mengincar dari menteri ya. Cukup bagus juga ya langkahnya ya, secara tidak sengaja ya mengancam menteri di sini. Nah, ini cukup harus kita waspadai juga sebagai pemain putih maupun pemain hitam. Oke, memperkuat pion di sini kawan apabila nanti ada ancaman dari pion yang akan didorong seperti itu, ataupun langkah beberapa perwira dari hitam. Ini langkah antisipasi juga dan langkah tunggu ya. Kira-kira langkahnya apa dari hitam? Oke, nah hitam melangkah di sini. Nah, otomatis ini juga membuat kesempatan juga untuk menyerang benteng yang ada di sini, karena sepanjang jalur yang ada di sini, nah ini sudah terbuka dan kita bisa eksekusi ya. Nanti kita dengan tukar kuda, nanti gajah bisa kita tempatkan di sini dan mengancam skakmat di sini kawan. Nah, misalnya dia tidak tahu ya, jadi kita ancam skakmat juga mengancam benteng. Nah, ini luar biasa sekali ya serangan untuk putih. Jadi itu kawan yang bisa kalian mainkan. Nah, dan di sini ada sebuah trik di mana kalian bisa mainkan kuda terlebih dahulu. Nah, di sini ada langkah yang kurang akurat juga. Nah, karena di sini pastinya hitam melihat ya ada serangan langkah skakmat yang akan kita mainkan di benteng di sini. Nah, jadi ini kawan, nah ini ada langkah dari yang permainan ke 221 ya, jadi dari buku karya Jamal dan Jamil. Nah, di sini Master Nasional yang membuat buku ini, dan ini adalah bab ke 221, dan di sini permainannya sudah selesai, cuma sampai di sini saja. Nah, itulah beberapa mungkin langkahnya, tujuannya. Nah, seperti itu. Dan pastinya langkah gajah di sini untuk antisipasi apabila nanti dia mendorong skakmat di sini. Jadi ketika dia menaikkan kuda di sini, nah kita kan tidak bisa ya mendorong menteri di sini, maka dari itu dia ingin mengusir kuda yang ada di sini, yaitu dengan langkah standar kuda ke E5. Nah, di sini pastinya, nah dia tahu rencana putih untuk menaikkan menterinya, maka dari langkah antisipasi dan membuat pion seto ini juga cukup baik juga. Nah, tapi di sini kawan bisa kalian lihat, disinilah kehebatannya dari college system. Jadi baru langkah ke-11 kalian sudah bisa membuat sebuah jebakan ataupun langkah kombinasi. Nah, kira-kira apa kawan? Kita hitung ya kawan, dari 1 sampai 10 mungkin kalian bisa pikirkan sebuah langkah yang sangat-sangat bagus sekali yang bisa mengancam keselamatan raja maupun menteri dari hitam. Nah, oke. Nah, apakah gajah ini kesini? Nah, tentunya tidak bisa ya, karena sudah dijaga oleh gajah. Nah, nanti kuda ini tidak bisa, ataupun kita mengadu kuda. Nah, mengadu kuda seperti rencana awal ternyata sudah tidak bisa karena gajah ini sudah aktif di sini. Nah, kira-kira apa kawan? Nah, kita hitung kawan ya. Dan selamat ya bagi teman-teman yang mengetahui ya sebuah kalkulasi. Kita nyalakan evaluasi lokalnya kawan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, bagikan kawan yang tahu ya, langkah di sini ada pion yang tidak terlindungi oleh benteng dan hanya dijaga oleh raja, maka dari itu bisa kita makan saja di sini, dan pastinya ini mengancam menteri. Nah, langkah terbaiknya menteri kabur. Nah, tapi bagaimana kalau pengorbanan ini diambil oleh hitam? Nah,
putih bisa mainkan langkah kuda yang cantik, yaitu ke G5 mengancam skak, dan apabila dia raja ini turun maka ada langkah standar yaitu skak seter di sini, dan apabila dia menghilang maka menteri ini akan kena. Nah itu kawan. Lalu bagaimana kalau tadi rajanya ya tidak ke sini tapi rajanya ke sini? Nah maka ada langkah dorongan menteri langsung mengancam apabila menteri kabur. Nah ini ada langkah skakmat yang sangat cantik sekali kawan. Nah Anastasia Mate kawan ya, yes. Seperti ini ada langkah standar skakmat. Ini yang pastinya banyak pemain-pemain yang menyukai langkah skakmat ini ya. Nah seperti ini ya, Anastasia Mate ya. Nah ini kawan, jadi membuat sebuah jebakan skakmat dengan kombinasi kuda dan menteri. Nah ini bagus untuk kalian ya, jadi posisi seperti ini harus kalian manfaatkan untuk kemenangannya. Nah sini ini yang paling seru kawan ya, mengorbankan menteri apabila dimakan kuda dalam skak habis. Oke, cantik bukan? Oke, teman-teman silahkan mainkan ya oleh sistem apabila kalian ingin bermain sangat tajam dan sangat tertutup. Nah, seperti ini kawan. Oke, terus semangat belajar catur ya untuk teman-temanku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus semangat belajar catur, salam catur, Ken Una Sumus, kita satu keluarga.